Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ramadhani dengan NIM 080611 82227012. Saya akan menjelaskan mengenai denah pabrik di industri sediaan steril. Fasilitas di pabrik industri sediaan steril terdiri dari black area yang mencakup area parkir, musola, kantin, ruang limbah, halaman depan, lobi, loker pegawai, dan ruang ganti pegawai. Kemudian, ruang ante-area dan airlock sterilisasi personal yang berfungsi menjadi tempat sterilisasi pertama personal sebelum memasuki gray area. Terdapat ruang untuk tempat masuk bahan steril dan non-steril, ruang pengecekan dan ruang simpan bahan steril dan non-steril yang digunakan sebagai ruangan untuk menyimpan bahan baku steril dan non-steril yang diperlukan untuk memproduksi sediaan. Fasilitas ruang limbah yang digunakan sebagai ruangan untuk mengelola limbah hasil produksi supaya aman ketika limbah dibuang ke lingkungan. Ruang pencucian yang dimana digunakan untuk pencucian alat-alat yang digunakan selama proses produksi. Fasilitas maintaining house atau handling air unit berfungsi sebagian ruang-ruangan yang digunakan untuk memfasilitas udara segar ke berbagai area di bangunan. Ruang pembuatan purified water, ruangan yang digunakan untuk memproduksi air purified yang dibuat untuk menghilangkan kotoran, bahan kimia, dan zat pencemar lainnya. Selanjutnya yaitu ada ruang pembuatan WFI atau water for injection yang berfungsi sebagai ruangan yang digunakan untuk memproduksi water for injection yang mencegah pertumbuhan mikroba. Nah, WFI ini sangat murni, bebas dari kontaminan kimia, mikroorganisme, dan pirogen. Ruang maintenance suhu yang berfungsi mengatur suhu supaya menekan pertumbuhan atau membunuh semua mikroba. Lalu terdapat ruang ante-area lalu airlock untuk sterilisasi personal sebelum orang itu masuk ke dalam ruang steril atau white area. Nah, white area ini area yang sterilisasinya itu sangat dijaga dengan sangat ketat. Lalu terdapat airlock untuk barang juga. Ruang Formula 3 yang terbagi menjadi 5 ruangan berfungsi sebagai ruangan yang digunakan untuk kegiatan awal dalam proses produksi seperti penimbangan bahan, formulasi. Area ini memiliki tingkat kontrol lingkungan yang lebih rendah dibandingkan ruang produksi kelas 1 dan kelas 2. Kemudian, pembuatan 2 terbagi menjadi 4 yang berfungsi sebagai ruangan yang digunakan untuk proses lanjutan dari ruang 3, namun memiliki tingkat tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan ruang formulasi 3. Nah, lalu ada ruang pembuatan 1B. Nah, ruang pembuatan 1B ini memiliki 2 ruangan yang merupakan ruang pembuat sediaan steril. Nah, area ini memiliki tingkat kebersihan yang lebih rendah dibandingkan ruang 1A. Lalu kemudian ada ruang 1A yang terbagi menjadi 3 ruangan yang berfungsi sebagai ruang pembuatan sediaan steril seperti pengisian dan penutupan kemasan dengan kebersihan IA, yaitu untuk pengelolaan sediaan yang mengandung produk beresiko tinggi dengan penetapan jumlah partikel dan mikroba dalam ruang. Nah, ruang ini memiliki tingkat kebersihan dan kontrol tekanan udara yang paling tinggi. Lalu setelah itu ada ruang produksi, terdapat ruang sterilisasi, meliputi ruang oven, berfungsi sebagai ruangan berisi alat-alat oven untuk sterilisasi bahan dan juga alat yang akan digunakan selama proses di pabrik steril ini. Ruang autoklaf sebagai ruangan berisi alat autoklaf untuk sterilisasi bahan pengemas primer seperti plastik, logam, kaca, dan ruang gamma untuk proses sterilisasi sebelum memasuki ruang gamma dan gas etilen terdapat ante-area dan airlock. Lalu selanjutnya ada ruang quality control yang berfungsi sebagai ruang untuk pengujian dan analisis terhadap sediaan farmasi yang dihasilkan dalam memastikan bahwa
Semua produk memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Nah, ruang packaging dan labeling sediaan berfungsi sebagai ruang dalam pembelian label kemasan dan pengemasan akhir dari produk. Lalu saat dilakukan airlock dan kembali ke lobby dan black area. Nah, menurut CPOB 2012, area dalam pabrik farmasi ini diklasifikasikan sebagai 4 area tadi, yaitu black area, gray area, white area, dan unclassified area. Nah, untuk black area ini adalah area yang memiliki tingkat kebersihan rendah atau area non-produksi. Nah, biasanya ini merupakan tempat yang tidak memerlukan kontrol, lingkungan yang ketat seperti kantor, ruang istirahat, atau area gudang tertentu. Nah, berdasarkan denah yang dilampirkan di atas, beberapa area yang ditandai sebagai black area adalah kantor, ruang istirahat, dan gudang bahan. Lalu untuk gray area ini adalah area transisi antara area bersih dan area yang kurang terkontrol. Nah, gray area ini memiliki kontrol kebersihan yang lebih baik dibandingkan dengan si black area tadi, karena tetapi tidak seketat seperti white area. Nah, menurut Dena, area seperti gudang kemasan atau ruang bahan baku non-steril itu yang termasuk dalam gray area. Lalu ada white area. Nah, white area ini adalah area yang memiliki kontrol lingkungan ketat untuk produksi yang memerlukan tingkat sterilitas tinggi. Nah, di mana area ini sering meliputi ruang produksi, produk steril, atau ruang pemurnian air. Contohnya pada Dena, bisa jadi itu pada ruang pembuatan tipe 1 dan tipe 3 serta ruangan sterilisasinya. Yang terakhir itu ada unclassified area yang tidak memerlukan kontrol khusus terkait kebersihan atau sterilitas. Nah, biasanya ini terletak di luar zona produksi seperti area docking atau area umum yang bukan bagian dari proses produksi langsung seperti parkiran, musola di luar, dan lain-lain. Nah, penandaan area ini sangat penting dalam memastikan kontrol kualitas dan lingkungan yang sesuai dengan standar Good Manufacturing Practice atau GMP untuk produk farmasi. Nah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.